Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua, para subscriber channel Tema Islami yang soleh-solehah semua ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian juga rezekinya dimudahkan, serta senantiasa dimudahkan dalam urusan-urusan yang baik, urusan-urusan yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, di video kali ini kita akan coba belajar bersama tentang suatu hal yang kita dianggap oleh manusia dalam kehidupan ini adalah suatu masalah. Dianggap suatu masalah. Atau memang masalah. Yang jelas nggak enak lah ya. Hal ini nggak enak lah yang jelas. Nggak enak kalau belum lunas-lunas. Bener ya sobat ya? Belum lunas-lunas tuh nggak enak banget rasanya. Kita udah tahu semua, jadi kita akan bahas tentang utang. Nah, di YouTube ini sahabat semuanya, kita pasti sudah banyak sekali ya menemukan video-video tentang utang. Banyak para guru-guru, para konten kreator, teman-teman yang lain-lain sudah banyak membuat video tentang utang ini ya. Dari mulai keajaiban lunas hutangnya, amalan-amalan pelunas hutang, dan segala macamnya, banyak sekali. Dan itu mungkin ada yang cocok dengan sahabat-sahabat semua ini. Tapi ya bolehlah ya, kami juga sedikit berbagi aja nih, berbagi. Bukan menggurui ya, tapi berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, serta pengalaman tentang persoalan utang ini. Dan juga sebenarnya cukup banyak yang ingin kami sampaikan, kami bagi, kami utarakan. Tapi nggak mungkin langsung dalam satu video, sahabat. Sulit kalau dalam satu video. Jadi nanti kita bertahap. Yang penting kita bahas dulu persoalan utang ini dengan benar dari awal, dari dasar. Karena gini sahabat, bisa jadi ya kesulitan-kesulitan kita dalam persoalan utang ini berawalnya dari dasar, dari awal malah. Dari awal kita sudah salah, lalu terlalu lama menyadari kesalahan itu, terlalu lama, bahkan nggak tahu salahnya. Akhirnya kesalahan itu kalau diibaratkan dia membesar terus, bagaikan bola salju, membesar, atau bagaikan bom waktu juga yang nggak cepat-cepat dimatikan, ya suatu saat pasti akan meledak dan ujungnya akan memusnahkan kita. Itulah utang. Tentu kita nggak mau seperti itu sahabat, dan pastinya nggak mau. Dan mudah-mudahan insya Allah Ta'ala untuk sahabat-sahabat semua yang telah mengklik video ini, menyaksikan, menonton video ini, insya Allah ini barangkali salah satu jalan yang Allah takdirkan untuk mendengar penjelasan dari kami. Mudah-mudahan dengan ini solusi bisa teman-teman, sahabat-sahabat dapatkan, jalan keluar Allah berikan, dan utang-utang sahabat-sahabat semuanya segera lunas. Amin, Allahumma amin. Oke sahabat, bicara masalah utang ini atau penjelasan tentang utang dari kami ini, kami minta maaf sebelumnya
Yang akan kami pakai ini sumbernya dari agama yang kita yakini, agama yang kami yakini ya, yakni Islam. Jadi pijakan utama kami dalam membagi ilmu pengetahuan tentang utang ini ya tentunya dari Islam, dari Al-Quran, dari Sunnah, dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi ya mohon maaf gitu kalau ada yang tidak cocok, sahabat-sahabat, teman-teman yang non muslim yang tidak cocok nggak apa-apa, nggak mau dipakai juga nggak apa-apa. Atau sahabat-sahabat yang muslim yang seiman, seakidah, tidak mau memakai, menerapkan juga nggak apa-apa, karena di sini kami hanya berbagi, bukan menggurui. Tapi kalau teman-teman juga yakin dan percaya serta mau mencoba saran-saran yang kami akan sampaikan dalam video-video mengenai utang ini, silahkan. Barangkali dengan itu menjadi sababiyah, menjadi sebab segala macam utang sahabat, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera lunasi. Baik, tanpa berlama-lama kita akan bahas video tentang utang ini. Yang pertama, dari mana sih kita memulai pembahasan mengenai utang ini? Jadi gini sahabat, bisa saja kami menyampaikan langsung kepada tahapan-tahapan akhir agar utang-utang sahabat-sahabat semua bisa segera lunas. Tapi kami khawatir ketika utang sahabat-sahabat semua lunas, dengan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala lunasi, akan ada timbul permasalahan baru, yakni sahabat akan mudah untuk berutang lagi. Jadi tidak jera terhadap utang yang waktu dulu sebelum lunas itu sangat menyulitkan, menyusahkan sahabat-sahabat. Karena itu kami mencoba untuk menerangkan dan menjelaskan, berbagi tentang persoalan ini dari tahapan yang paling awal, tahapan yang paling mendasar, tahapan yang paling awal. Supaya apa? Targetnya sahabat-sahabat kita semua yang saat ini berstatus sebagai orang yang memiliki utang akan berubah menjadi orang yang anti utang. Ya, saya ulangi, yang saat ini menjadi seorang yang berutang menjadi seorang yang anti utang. Itu target daripada ilmu atau sharing kami kepada sahabat-sahabat semuanya. Jadi kami ingin membahas dari awal gimana caranya kita menyikapi persoalan utang ini sampai nanti kami akan keluarkan semua apa yang kami punya dari ilmu, dari pengetahuan, dan dari pengalaman kami melunasi utang-utang yang menjerat, utang-utang yang melilit, yang memberatkan kehidupan orang yang berutang. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam itu kita kenal, atau dalam transaksi kehidupan itu ada istilah pinjam meminjam. Ini kita dari dasar supaya nanti konstruksi pemikiran kita bisa terbangun dari situ. Pinjam meminjam ini sahabat, kita kenal dulu sama pinjam meminjam. Dalam bahasa Arab, pinjam meminjam ini disebut sebagai ariyah, al-ariyah. Apa sih artinya al-ariyah itu? Ariyah itu apa sih artinya? Artinya itu adalah pemberian manfaat suatu benda yang halal tentunya ya, tanpa
adanya imbalan, tanpa adanya imbalan untuk orang yang punya benda, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Utang itu kan kaitannya dengan pinjam meminjam. Nah, dalam Islam itu utang ini masuk yang mana? Ada yang disebut ariyah, artinya pinjam meminjam. Sebetulnya kalau secara terjemahan yang mudah kita pahami itu artinya adalah pinjam pakai. Itu namanya ariyah. Yang artinya ini, pemberian manfaat suatu benda yang halal tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Jadi seseorang itu memberikan manfaat benda yang ia punya. Yang diberikan itu adalah manfaatnya. Yang diambil maksudnya. Yang diambil itu adalah manfaatnya. Dan dia tidak minta imbalan, atau orang yang mendapatkan itu juga tidak memberikan imbalan. Dan yang meminjam ini harus amanah, harus bisa menjamin, berusaha ya, artinya berusaha sekuat mungkin agar benda yang ia pinjam itu tidak kurang atau tidak rusak. Dan nanti ketika telah selesai hajatnya, keperluannya telah selesai, maka ia akan kembalikan bendanya itu. Ini istilah yang pertama disebut ariyah. Jadi mudah ya difahami ya sahabat ya. Dengan contoh lebih mudah sahabat. Jadi contoh ariyah ini seperti si A punya buku, si B meminjam bukunya si A. Jadi si A yang punya buku ini ngasih kepada si B. Kemudian si B membawa bukunya si A itu untuk mengambil manfaatnya. Mungkin dia untuk bahan tambahan ya, buat skripsinya, buat karya tulisnya. Dan nanti kalau sudah selesai, maka si B mengembalikan buku itu. Si B mengembalikan buku itu kepada si A. Tidak ada imbalan apa-apa. Ini yang disebut sebagai ariyah, pinjam meminjam. Jadi dia nggak akan ganti barang. Barang yang ia pakai saja, yang dia pinjam aja itu yang dikembalikan. Jadi yang diambil adalah manfaat dari barang yang ia pinjam tersebut. Itu adalah ariyah. Mudah difahami ya. Nah sahabat, kemudian ada lagi yang kedua, disebut sebagai ad-dain. Dain. Apa artinya itu? Dain itu artinya adalah harta yang menjadi tanggungan. Jadi harus ditunaikan karena ada beberapa sebab. Pertama karena akad, kemudian karena perusakan, kemudian karena peminjaman, akad peminjaman. Jadi di samping dalam Islam itu ada ariyah, ada juga yang disebut sebagai dain. Nah contohnya apa? Contohnya tuh misalnya kalau yang akad itu ya tanggungan yang disebabkan karena akad itu, contohnya akad atau transaksi jual beli. Jadi ini jual belinya dilakukan secara kredit, misalnya angsuran, ambil motor misalnya, dicicil selama berapa bulan gitu. Selama motor itu belum lunas, masih harus bayar bulanannya, maka motor itu berarti menjadi dain. Ya, kewajiban membayarnya itu disebut sebagai dain. Jadi dia mengharuskan orang yang meminjamnya itu, karena jual beli ya, belum lunas,
disebut sebagai dain. Ini yang karena akad jual beli dalam kondisi belum lunas. Kemudian yang dua karena perusakan barang orang. Misalnya kita main bola, nah lagi main bola begitu, bola kena jendela rumah orang, nggak sengaja kan, pecah lah kaca rumah orang. Nah kita harus ganti jendelanya itu, kacanya itu kita harus ganti. Maka penggantian kaca jendela yang tidak sengaja kena bola kita, nah itu disebut sebagai dain. Nah yang ketiga karena akad peminjaman. Nah, ini pinjam uang, akadnya akad qard, yang kemudian dikenal sebagai utang piutang. Jadi dain itu secara umum di dalamnya ada disebut sebagai qard. Nah biasanya yang kita lakukan itu kan pinjam uang, itulah yang disebut sebagai qard, artinya utang karena akad pinjaman. Jadi ini dalam fikih ya, baik ariyah ataupun dain atau qard itu mungkin terlihat sama sahabat, tapi beda dia. Perbedaannya itu ya tadi gampangnya qard itu artinya utang piutang. Kalau ariyah itu artinya adalah pinjam meminjam. Perbedaannya di mana? Pada barangnya itu sendiri sahabat. Jadi kalau ariyah itu barang yang dipinjam itu nggak kita ganti, nggak kita tukar, nggak kita ganti dengan barang yang baru, nggak kita tukar dengan barang yang baru. Tadi kita pinjam buku kan, ya buku yang kita pinjam itu aja yang kita kembalikan karena memang kita mengambil manfaatnya. Sementara qard itu barangnya diganti. Kita pinjam uang ya, uang diganti karena pasti habis, pasti ya, hilang, tapi nilai atau sifatnya tetap. Jadi yang kita pinjam misalnya 100.000, walaupun uangnya ganti, barangnya zatnya itu ganti, tapi nilai dan sifatnya itu tetap. Sifat uang bisa untuk transaksi, ya gantinya juga uang beneran, bukan uang monopoli ya. Kemudian juga nilainya sama, nilainya tetap. Artinya 100.000 yang kita pinjam itu harus diganti dengan 100.000 yang sama. 100.000 bisa beli misalnya 10 mangkok mie ayam, maka kita harus ganti dengan 100.000 yang bisa untuk membeli 10 mangkok mie ayam juga. Jadi sini cukup jelas, ada ariyah, ada juga dain, di dalamnya ada qard. Itu secara istilah fikih yang dasar sekali sahabat. Nanti di ujung dari penjelasan ini akan kami jelaskan kenapa sih harus tahu ini, harus tahu ini dulu. Nanti ada penjelasannya. Nah sahabat, baik ariyah ataupun dain ataupun qard itu semua sifat akadnya adalah akad ta'awun, yang artinya adalah tolong menolong, bukan akad tijaroh, jual beli yang mencari keuntungan, bukan. Sifat dari ariyah, dain dan qard itu adalah ta'awun, tolong menolong. Nah ini nanti kita kunci nih, kita kunci kata ta'awunnya ini untuk membuka konstruksi dasar kita supaya utang kita itu bisa mudah Allah berikan pertolongan supaya lunas. Jadi sekali lagi akadnya ini adalah akad tolong menolong. Karena tolong menolong, makanya dalam ulama-ulama Syafi'iyah, pendapat-pendapat mereka itu mensyaratkan orang yang meminjam atau pengutang disyaratkan itu harus mampu menanggung barang yang ia pinjam. Jadi uang hutangnya itu mampu untuk dia bayar. Harus ada kata mampu, harus ada
keyakinan untuk mampu membayar. Ini disyaratkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Kenapa sih harus disyaratkan mampu? Karena sahabat, ini akad tolong menolong. Berarti orang yang sudah berani untuk menolong itu adalah orang yang percaya kepada orang yang ia tolong. Sehingga dengan itu maka jangan sia-siakan kepercayaan orang yang telah sukarela memberikan hartanya, memberikan bendanya untuk kita pinjam, untuk kita pakai sementara, hilang. Kenapa? Karena ketidakmampuan. Karena wa'ariyah ataupun dain qard itu, pinjam meminjam, utang piutang ini terikat oleh waktu sahabat. Ariyah sendiri itu jumhur ulama kecuali mazhab Maliki mengatakan bahwa dalam ariyah itu yang punya barang, yang punya benda itu boleh kapan saja mengambil barangnya atau bendanya. Kecuali mazhab Maliki yang mereka berpendapat tidak boleh, harus sesuai dengan kesepakatan waktu, mulanginya kapan, ngembaliinnya kapan. Begitu juga dengan utang-utang kita, kan terikat dengan waktu. Nah, kalau tidak ada kemampuan atau kita tidak yakin kemampuan dari awal, kita tidak yakin untuk mampu memulangkan apa yang kita pinjam, atau kita masih gambling lah katakan, kita masih nerka-nerka. Ini adalah sesuatu yang sangat bahaya sahabat semuanya. Sangat bahaya. Sangat beresiko sekali kalau kita hanya sekedar memperkirakan, tidak benar-benar bisa menjamin, memastikan kita bisa memulangkan apa yang kita pinjam. Ini akan sangat bahaya sekali. Karena itu, walaupun pinjam meminjam, utang piutang itu hukumnya boleh. Jadi kita meminjam, kita berutang, itu dalam Islam hukumnya boleh. Tapi kebolehan itu sangat dibenci. Ya, kebolehan boleh, hukumnya boleh, tapi dibenci. Sebisa mungkin dihindari. Sama seperti perceraian kan? Perceraian itu hukumnya boleh. Nggak ada yang bilang haram. Hukumnya boleh. Tapi bolehnya itu dibenci. Bolehnya perceraian, talak itu boleh. Perceraian itu boleh, tapi dibenci. Begitu juga dengan meminjam, dengan utang. Hukum asalnya boleh, tapi itu dibenci. Dalam artian sebisa mungkin harus dijauhi. Jadi pertama kali kita harus sadari itu dulu. Ya oke lah kalau sahabat mengatakan karena waktu itu sebelum kita meminjam, kita sangat butuh, mendesak. Tapi apa betul? Tidak ada solusi lain tanpa meminjam. Jadi hanya dengan meminjam itulah kita mendapatkan solusi. Karena banyak juga sahabat ternyata orang yang meminjam, orang yang berutang itu bukan karena nggak ada solusi lain, tapi memang dia sangat lemah tawakalnya. Nah ini jangan sampai nanti kalau Allah sudah lunasi, kita bermudah-mudah untuk meminjam, untuk berutang. Jangan sampai hilang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walaupun tadi hukumnya boleh ya, tapi sebisa mungkin dihindari, dijauhi. Kita meminjam, kita berutang untuk apa sih? Untuk makan. Oke. Coba tanyakan dulu sebelum kita memutuskan untuk berutang tanpa yakin, tanpa bisa memastikan kita bisa memulangkan yang kita pinjam itu, yang kita utang itu. Untuk makan, oke lah untuk makan. Tanya dulu, memang kalau nggak makan pada saat itu, sebahaya apa yang akan kita rasakan? Sebahaya apa yang akan kita dapatkan kalau kita tidak makan? Jadi ini kita sadari dulu. Bisa jadi pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum turunkan kepada kita untuk melunasi utang-utang kita, karena dari awal ketika kita menghadapi kesulitan yang membuat kesulitan kita itu akhirnya membuat kita berutang, itu disebabkan karena kita kurang pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermudah-mudahan nanti pasti bisa lunas. Apa yang bisa memastikan itu? Ya lihat aja nanti. Nah ini juga salah sahabat, memastikan tanpa kepastian. Jadi mengenteng-entengkan, menggampang-gampangkan. Ambil aja dulu cicilannya, urusan nanti mah nanti. Padahal belum ada kepastian, belum ada keyakinan, belum ada bukti yang konkret yang bisa membenarkan kemampuan itu. Nah ini kita sebetulnya mungkin banyak di antara kita yang melakukan hal itu karena terbiasa dari kecil. Terbiasa kita lakukan dari hal yang kecil. Contoh, misalnya kita di rumah. Di rumah kita itu ada beberapa orang. Beberapa anggota keluarga. Sendal di depan pintu nih banyak sahabat. Sendal kita cuma sepasang. Satu ketika sendal kita kotor atau naruhnya jauh atau buru-buru. Akhirnya kita lihat ada sendal anggota keluarga yang lain, ya saudara kita, orang tua kita. Kita tanpa izin memakai sendal itu, padahal itu bukan sendal kita. Mungkin kita anggapnya itu minjam sebentar kok. Mungkin kita anggapnya itu adalah satu hal yang biasa. Tapi tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang membuat kita akhirnya memudah-mudahkan untuk berutang. Karena alasannya apa? Nanti juga dikembalikan kok. Nanti pasti dikembalikan. Pasti orangnya nggak marah kalau nggak kalau dipakai sebentar. Ini kalau di dalam syariat disebut sebagai gosop. Artinya meminjam, memakai barang orang tanpa izin. Ya. Ini kalau santri-santrinya paling sering ini peristiwa-peristiwa kayak gini. Mau ke wudu, sendalnya dipakai dulu temennya. Ya alasannya berani melakukan itu apa? Ya elah ke kamar mandi doang, ke tempat wudu doang, nanti juga dibalikin. Dari hal kecil ini sahabat, perhatikanlah. Ini hal kecil tapi karena terbiasa kita lakukan, maka akan menjadi suatu kebiasaan. Dan bahayanya kebiasaan ini diterapkan dalam sesuatu yang sangat-sangat riskan, yaitu utang.
Kalau kita menyadari ini dan kita mengakui kesulitan membayar hutang kita saat ini karena awalnya dulu kita bermudah-mudah untuk mengambil pinjaman, maka mohon ampun kepada Allah. Akui itu dan mohon ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Akui itu dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berjanjilah dari saat ini, dalam hal apapun, sekecil apapun, jangan kita menjadi orang yang memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan, mengenteng-entengkan. Takutnya jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu dipakai dalam sesuatu hal yang sangat riskan. Contohnya seperti utang piutang ini, sahabat. Jadi ulama Syafi'iyah itu mensyaratkan harus mampu. Kita lihat dulu di awal kali kita meminjam itu, benar tidak kita pada saat itu yakin kita mampu membalikan, atau kita masih kira-kira, taksir-taksir, masih gambling, masih 50-50, atau kita yang penting nanti, lihat aja nanti. Nah, ini salah, sahabat. Menurut kami ini salah, dan kami pernah merasakan itu. Kami pernah seperti itu dan merasakan kesulitan membayar utangnya, melunasinya. Sehingga kami muhasabah dan menyadari itu, memohon ampun atas kesalahan itu. Jadi baik terikat dengan hal waktu, itulah yang membuat si penghutang, si peminjam ini harus memiliki kemampuan, kesanggupan untuk melunasi utangnya, melunasi pinjamannya, mengembalikan pinjamannya. Jadi pertama kali, sahabat, coba ingat-ingat dulu. Pertama tadi apa? Apakah kalau kita tidak berhutang pada saat itu, kita akan mengalami sesuatu yang sangat bahaya? Atau sebenarnya ya nggak juga kali, ya mungkin nggak bahaya-bahaya amat juga. Kalau memang kita meminjam pada saat itu, di awal kali kita meminjam, sebetulnya kita terlalu terburu-buru memutuskan untuk meminjam. Itu menunjukkan kekurangan tawakalkan kita. Tawakal kita kepada Allah kurang. Itu sadari, minta ampun, mohon ampun. Yang pertama. Dalam arti itu juga berarti pada saat itu kita memudah-mudahkan diri untuk meminjam. Kita berutang, memudah-mudahkan diri kita untuk berutang. Padahal kita tidak yakin, masih taksir-taksir, masih kira-kira bisa melunasinya atau tidak. Kalaupun demikian, maka sadari itu, mohon ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penjelasan pertama dari kami mengenai tahapan-tahapan menuju lunas hutang. Jadi harap untuk sahabat, masalah apapun semuanya berjalan karena takdir Allah. Yang menyelesaikannya juga Allah. Tapi Allah mau lihat dong, kita sadar nggak kalau diri kita itu salah. Itu dulu. Baru setelah kesadaran itu, pengakuan itu sudah muncul dari diri kita, mudah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, sahabat. Masih banyak hal-hal yang harus kita benahi, baik dari kesadaran kita, pemikiran kita, tahapan-tahapan untuk melunasi utang ini. Silahkan terus ikuti channel Tema Islam ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-temannya.
mudah-mudahan juga apa yang kami sampaikan ini bisa difahami, dimengerti, dan mari sama-sama amalkan. Dan sekali lagi terima kasih, ini bukan untuk menggurui, tapi ini sekedar berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman. Jangan lupa subscribe teman-teman, dukung kami terus. Semoga Allah mudahkan kita untuk segera melunasi seluruh utang-utang kita. Ingat, target dari video terkait utang ini adalah yang tadinya penghutang menjadi anti utang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.